Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, yang nanti di akhirat mendapatkan naungan atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Apakah ini ada pembagian sembako? Apakah ada hadir karena dipaksa? Ini semua karena kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keturunan zuriat Nabi yang hadir bersama kita. Sayyidi Al-Habib Nabil Al-Gadri, Sayyidi Al-Habib Ali beserta para habaib yang tidak dapat saya sebutkan. Ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi, tidak ada darah Nabi dalam badannya, tapi mereka disebut warasatul, pewaris para Nabi, padahal bukan keturunan Nabi, karena mereka mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tidak dapat sebut satu persatu. Bapak anggota dewan, Bapak kepala daerah, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama ketika datang tadi dihapuskan dosa-dosanya. Langkah yang kedua diangkat derajatnya. Pulang dalam keadaan kumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu dalam keadaan dosa-dosamu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rantai. Sudah lama saya tausiah, baru ini banyak yang bawa kipas sate. Insya Allah, tabarakallah. Beginilah masyarakat Banten yang religius, yang agamis. Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, yang nanti di akhirat mendapatkan naungan atap. Di dunia nggak dapat atap, di dunia nggak dapat atap, tapi di akhirat nanti insya Allah dapat atap. Ustaz Abdul Somad enak ngomong begitu karena dia ada atap. Saya pun kepanasan juga. Nanti di padang mahsyar pohon kayu tercabut, tenda tidak ada. Bapak-bapak yang punya tenda, yang menyewakan tenda, ingat, mati nggak ada yang bawa tenda. Gunung-gunung tercabut, watakunul jibalu kal'inil, tercabut semuanya. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Di antara 7 golongan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang pemimpin adil itu bernama Pangeran Surya. Pangeran Surya bernama Abdul Fatih, yang ceramah Abdul Somad. Dan beliau lebih terkenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirta Yasa. Bukan Ageng Ustadz, Ageng, ya terserah. Beliau meninggal pada tahun 1692. Bisa diingat. Cara mengingat tanggal tahun, ingat kira-kira tahun itu ada momen besar dalam hidup kita. Saya ingat 92 karena saya berangkat haji pada tahun 92. Sultan Ageng meninggal tahun 1692. Saya berangkat haji tahun 1992 dan saya sedang berada di sini pada tahun 2022. Berarti Sultan Ageng Tirtayasa sudah meninggal berapa tahun?
Memang kalau kepanasan susah mikir memang. Otak kita panas. Beliau sudah meninggal 330 tahun. Bisa diingat? 330 tahun. Tapi umat masih ramai mengenang beliau. Manusia masih datang berkumpul. Ini tanda-tanda beliau salah satu daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau melihat orang soleh, jangan lihat ketika masih hidup. Abdul Somad ketika masih hidup orang ramai datang, betul? Tapi kalau udah meninggal, belum ada jaminan. Doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Tablik akbar, tirtayasa bersolawat, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin Sultan Soleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, sultannya wali-wali Allah, semuanya bernaung di bawah payung yang sangat besar. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi kita sudah dibimbing membacakan Al-Fatihah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, sampai kepada anaknya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain beserta seluruh ahli bait zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para ulama-ulama Ma'ruf Al-Qarhi, Sirri As-Saqati, Imam Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada para wali-wali Allah, pemimpin tarekat. Ada namanya tarekat Naqsabandiyah, beliau adalah Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Ada namanya tarekat Syaziliyah, beliau adalah Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Ada namanya tarekat Syattariyah, beliau adalah Imam Abdullah Asy-Syattari. Ada namanya tarekat Sammaniyah, beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Ada namanya tarekat Qadiriyah, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya nggak akan nanya Bapak Ibu siapa namanya, nggak ada, yang penting kipas aja dengar baik-baik. Lalu kemudian kita juga mendengar ada ulama-ulama, di antaranya Syekh Al-Ishaqi. Semuanya sudah kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah Fatihah yang kita baca itu sampai kepada mereka? Insyaallah. Kok tahu? Insyaallah. Memang ada laporan SMS-nya? Memang ada malaikat datang ngasih tahu? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau mereka baca khatam Quran 30 juz, kullahu semuanya,
kana hasanan, maka itulah yang lebih baik. Yang lebih baik membacakan Quran 30 juz. Bacakan Quran 30 juz, kirim ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bacakan Quran 30 juz, kirim ke Sultan Ageng Tirtayasa. Bacakan Al-Quran 30 juz, kirim kepada para ulama-ulama, bapak ibu orang tua. Kirimkan Al-Quran 30 juz. Kami nggak sanggup 30 juz, nggak sempat Pak Ustadz. Kok nggak sempat? Kami lagi nonton drakor. Maka kirimkanlah hatinya Al-Quran. Kepala penting, kaki penting, tapi yang paling penting adalah hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Ini semua orang yang datang ini karena hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu ada hatinya, hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, wa qalbul Quran Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Bacakan Al-Quran untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bacakan Yasin untuk Sultan Ageng Tirtayasa. Bacakan Yasin untuk ayah dan ibu kita. Seafdal-afdalnya baca khatam Quran. Kalau nggak bisa khatam Quran 30 juz, baca surat Yasin. Kalau Yasin nggak sanggup juga, maka jurus terakhir Ummul Quran, Al-Fatihah. Induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, Ummul Quran, Al-Fatihah. Itu jawaban untuk anak-anak kita yang nanya nanti pulang ke rumah, mama, ya tadi istighosah itu bentar-bentar Al-Fatihah, bentar-bentar Al-Fatihah, bentar-bentar Al-Fatihah. Kenapa baca Al-Fatihah? Pokoknya sejak dari kecil udah gitu. Jangan nanya-nanya, nanti banyak nanya masuk neraka, kata Ustaz. Enggak ada Ustaz Somad ngomong begitu. Anak-anak silakan tanya bapakmu, anak-anak silakan tanya ibumu, kenapa tadi istighosah banyak Al-Fatihah, baca-baca sebentar-bentar Al-Fatihah, bentar-bentar Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah dari kata Fatih, segala yang tertutup dibukakan Allah. Al-Fatihah, rezeki yang tertutup dibukakan Allah. Al-Fatihah, rezeki yang tertutup dibukakan Allah. Al-Fatihah, jodoh yang tertutup dibukakan Allah. Banyak yang belum nikah. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Punya anak udah 3, amin. Tadi bapak ngomong amin untuk apa? Untuk anak-anak kita semua, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik, yang soleh-soleh, penghafal Quran, orangnya ganteng, yang perempuan cantik, hatinya lembut, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau punya mantu pejabat? Kaya? Ganteng? Sakau? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jurus terakhir baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, Ustaz ini ngomong-ngomong Imam Syafi'i, emang Ustaz Somad ketemu dengan Imam Syafi'i? Yang ngomong begitu bukan saya. Ada nama kitabnya Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Nama penulisnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ustaz Abdul Somad membacakannya di kampungnya di Riau, Pulau Sumatera setiap subuh hari Rabu. Lalu kemudian apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Quran 30 juz kullahu semuanya, kana hasanan, bagus. Kalau tidak sanggup sekhatam Quran, bacakan Yasin. Kalau enggak sanggup, bacakan Yasin. Jurus terakhir Al-Fatihah. Kalau enggak sanggup juga Al-Fatihah, mati aja.
Mereka ulama-ulama yang soleh-soleh, memperjuangkan Islam, wali Allah, berjihad fisabilillah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Semoga panitia yang sudah buat baik sama kita, Allah balas kebaikan. Semua yang sudah berkontribusi sehingga terwujudnya haul maulid hari ini, dibalas Allah kebaikan. Yang hadir-hadir melangkahkan kakinya, meluangkan waktunya, melapangkan rezekinya, diberikan Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Suaminya yang belum sholat, dibukakan pintu hidayah. Yang sudah kita doakan, kita dakwahi, kita ceramahi, enggak juga sholat, dibukakan pintu liang lahat. Nanti dia meninggal, siapa tanggung jawab? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man asana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, balaslah kebaikannya. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Saya tak sanggup membalas kebaikan Sultan Ageng Tirtayasa, maka saya pun datang ke sana berziarah. Tangan saya dibimbing oleh Habib Nabil Al-Gadri. Tangan Ustadz Somad kenapa dipegang Habib? Saya ini kurus, Bu. Kalau nggak dipegang, dikawal. Ustadz Somad itu emangnya pejabat? Bukan. Ustadz Somad itu memangnya orang kaya? Bukan. Ustadz Somad itu memangnya artis? Bukan. Kenapa dia dikawal? Karena orang Banten ini sangat sayang dengan Ustadz Somad. Semuanya mau salaman, mau mempeluk, mau menyium Ustadz Abdul Somad. Maka dikawal. Yang pertama mengawal bapak-bapak dari TNI, yang kedua bapak-bapak dari Polri, Bapak Babin Sababin Kamtipmas hadir, lalu kemudian saudara-saudara kita dari Laskar Merah Putih. Ada yang Laskar Merah Putih, ada yang baju putih aja, semuanya mengawal. Mudah-mudahan yang mengawal acara ini semuanya diberikan Allah balasan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashlili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala nabi, sallu ala rasulillah. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, di antara ulama yang paling diakui karomah-karomahnya, mulia di sisi Allah, dia adalah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Bercampur kedua darah itu dalam diri beliau. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di kota Baghdad, tiba-tiba dia mendengar suara, "Ya Abdul Qadir Al-Jilani, semua dosa-dosamu sudah kuhapuskan, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka engkau tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat menjadi waliku. Kau tidak perlu lagi beribadah." Kira-kira kalau nanti pulang malam, ibu pas zikir, la ilaha illallah, tiba-tiba datang, "Wahai emak-emak radikal, kau tidak perlu lagi sholat dan zikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu." Apakah ibu percaya? Memang yang paling selamat diam. Kalau kita diam, selamat insya Allah.
Seandainya nanti bapak pulang ke rumah, malamnya sholat tahajud, habis itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai bapak Abdul Somad, berhentilah engkau berzikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu, dan engkau tidak lagi berdosa, semuanya sudah kuampunkan dan kau kujamin masuk surga. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup ke sebelah kiri dengan sedikit tiupan air liur. Kita kalau mimpi jelek, mimpi setan, mimpi hantu, mimpi yang menakutkan tengah malam, maka bangun, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiupkan ke sebelah kiri. Bukan meludah. Ini ada saya baca buku, jika anda mimpi jelek, bangunlah, bacalah ta'awuz, meludahlah ke kiri. Suaminya tidur sebelah kiri. Bukan meludah, ia bersuku baru meludah. Kalau yang fusu artinya wa min syarrin nafasat. Nafasat artinya meniup-niup. Nafasati fil uqad, meniup-niup pada simpulan tali. Ada perempuan cantik dipanggil sama laki-laki, hai adek, mau nggak jadi istri abang? Diam kucing kurap. Akhirnya rambutnya dicari, di mana dia potong rambut, di mana dia gunting rambut, dicuri rambutnya, diikat pada simpulan tali, lalu simpulan talinya ditiup-tiup. Itulah kerja nenek sihir. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Lindungi kami dari perempuan yang suka niup-niup simpul tali. Kenapa perempuan? Karena memang dari zaman dulu tukang sihir itu perempuan, maka disebut dengan nenek sihir. Nggak ada kakek sihir. Jangan tersinggung yang perempuan. Jangan nanti komisi perempuan, komisi perlindungan perempuan, somasi Abdul Somad karena nuduh perempuan nenek sihir. Bukan saya yang ngomong. Nenek sihir ini ceritanya udah lama. Bahkan sampai di barat, di Inggris, di Amerika, di Eropa pun tukang sihir itu banyak perempuan. Kalau nggak percaya, tonton Harry Potter. Tukang sihir perempuan, tapi ada juga laki-laki. Lalu kemudian kita minta perlindungan Allah, tapi bukan dengan mantra-mantra, dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca 11 ayat. 11 ayat membuka simpul-simpul sihir, karena dicuri rambut Nabi, diikat dalam 11 simpul. Datang Jibril alaihissalam membawakan 11 ayat, terbukalah 11 simpul. Kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn. Berapa ayat? 11 ayat ini kita baca pagi habis subuh, dibaca habis maghrib, dibaca pas mau tidur malam. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, diusapkan ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke badan semuanya. Kalau kebetulan suaminya lagi sakit, terbaring di ruang ICU, nggak bisa baca lagi, maka dibacakan ke tangan ibu,
ibu usapkan ke wajahnya sambil bisikkan, tenang ya mas, tenang, insya Allah nggak lama lagi malaikat maut udah dekat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu ini setan? Kalau yang datang itu pakai jubah putih, yang datang itu pakai jenggot putih, yang datang itu pakai rambut putih, datang tiba-tiba ke tempat kita berambut putih dan ada kerutan di keningnya, calon presiden. Kalau datang ke tempat kita berjubah putih, berjenggot putih, berambut putih, belum tentu nabi. Ustaz Somad, tadi malam saya mimpi nabi. Gimana kelihatannya? Jubahnya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih semua. Itu drunken master. Makanya ngaji dengan para habaib. Kalau dengan habaib ngaji tentang sifat-sifat nabi, akan dibacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa nama kitabnya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Di sana akan disebutkan bahwa rambut dan jenggot Nabi yang putih nggak lebih dari 20 helai, cuman 20 saja, yang lain daripada itu. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak memikirkan dunia. Alhamdulillah kelihatan ibu-ibu di Banten nggak ada yang ubanan, ya kan? Karena ditutup semua. Nggak penting masalah uban nggak beruban, yang penting sehat. Siapa yang punya uban yang nggak dicabut, maka nanti di akhirat rambut ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu nggak usah ubannya dicabut. Alhamdulillah Pak Ustadz, uban saya nggak dicabut, terus digundul. Saya bingung, kenapa uban bisa jadi cahaya pada hari kiamat? Lalu setelah dibaca syarahnya, rupanya kalau orang punya uban, dia berkaca, dia langsung ingat orang yang punya uban, dia ingat dia sudah tua. Orang punya uban, dia ingat kematian sudah dekat. Karena mati sudah dekat, maka dia bertaubat, maka dia sholat, maka dia beribadah, maka dia bersolawat. Akhirnya Allah berikan dia cahaya terang benderang. Itu makna penjelasan hadis tentang uban.